Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bro, eh, balik lagi nih di channel kita HS Auto Lighting. Nah, sorry banget kita lagi jarang upload karena ada kepentingan tertentu dan hal-hal tertentu, dan Mimin juga lagi agak kurang sehat beberapa hari ini, jadi lagi banyak istirahatnya dulu. Nah, oke. Gimana nih kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat, Mas Bro ya. Tetap jaga kesehatan karena belakangan ini banyak yang lagi terjangkit sakit ya Mas Bro, akibat musim pancaroba ini ya, pergantian antara musim kemarau ke musim hujan ya. Jadi banyak yang batuk, pilek, demam dan lain-lain, badan ngilu-ngilu, termasuk kita juga terkena dampaknya kemarin ya. Dan tetap terus jaga kesehatan kita semua supaya kita dalam keadaan baik-baik saja, dan jaga terus kesehatan kita dan keluarga kita Mas Bro ya. Oke Mas Bro, sebelum kita mulai, yuk yang belum subscribe ke channel kita monggo di subscribe dulu Mas Bro, sebagai dukungan di channel kita supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya, lebih bersemangat lagi untuk bikin kontennya, dan lebih ada konten-konten terbaru lagi yang bakalan kita upload. Kita mau rajinin upload tapi terkendala dengan waktu sih ya sebenarnya. Terkadang waktu kita nggak terbagi untuk konten. Nah oke, langsung aja. Di depan kita ini ada satu produk dari Rayton Mas Bro ya, dari RTD. Satu produk H4 dengan tipe apa ya ini ya, RTD M11 series ya Mas Bro ya. RTD M11 series ya. Nah, bentuk fisiknya seperti ini. Nah, kemarin kita udah coba yang untuk tipe H6-nya, dan ini untuk tipe yang H4-nya Mas Bro ya. Nah, untuk H6-nya yang kita udah review kemarin, bisa dilihat di sebelumnya, dia bisa untuk motor bebek matic yang tipe-tipe soket H6 ya. Nah, ini untuk yang tipe-tipe motor ya motor kopling lah ya, Fiction, Bison, CRF, Satria F dan lain-lain yang dengan tipe H4 ya Mas Bro ya. Kalau ada yang tanya ini Bang cocok nggak buat mobil, kita nggak rekomendasikan untuk mobil ya, karena cahayanya kalau dibanding lampu standar mobil pun pasti lebih lebar dan lebih cukup terang untuk standar mobil ya. Ini direkomendasikan untuk motor aja Mas Bro ya. Nah, jadi bentuk fisiknya seperti ini Mas Bro. Ada tulisan Raytonnya ya. Ada tulisan Raytonnya di bodinya, dan ada barcode serinya juga ya. Nah, jadi untuk fisiknya seperti ini ya. Untuk bodinya dan lensanya sih kurang lebih sama dengan yang tipe H6 ya. Hanya saja ini membedakan, ini soketnya dia H4, jadi diperuntukkan untuk Fiction, Bison, CRF dan lain-lain yang dengan tipe soket H4, dan ini PNP ya, tanpa perlu ubahan. Yang penting arus motor kalian itu DC ya, dan ini wajib DC. Biarpun ini bisa AC DC, tapi tetap direkomendasikan untuk motor-motor yang masih AC dirubah jadi DC supaya dia lebih stabil ya cahayanya, dan lebih awet juga. Nah, ini untuk produknya seperti ini. Jadi untuk fisik sih ya sama aja dengan yang H6, hanya berbeda dengan soketnya aja. Untuk karakter cahayanya seperti apa nanti kita bakal langsung cek, dan kita bakalan tes juga dapat berapa lumens ya Mas Bro ya. Nah, kemarin yang H6 kita nggak sempet cek berapa lumens karena kita sendirian ngontennya, dan itu harus dipegangin. Kalau tipe H6 dia nggak ada soket, nggak bisa dicepit. Kalau ini kan bisa dicepit, jadi kita bisa tes lumensnya nanti dapat di angka berapa ya untuk low beam dan high beamnya ya. Oke, sekarang langsung aja kita tes wattnya, dia ada di angka berapa watt ya. Kita cek dulu untuk wattnya seperti biasa. Kita akan mulai dari wattnya dulu. Setelah itu kita bakalan tes lumensnya, dan setelah itu kita bakalan
tes di jalan ya. Yang pertama kita tes lampu dekatnya dulu ya. Dia lampu dekatnya ada di angka 11 watt ya Mas Bro ya. Untuk lampu dekatnya ada di angka 11 watt. Dan untuk lampu jauhnya dia ada di angka 11 watt juga ya. Nggak ada perbedaan, nggak ada naik atau turunin yang signifikan ya. Jadi dia wattnya ada di angka 11 watt. Dan dia ini nyalanya nggak bisa nyala dua-duanya ya. Jadi dia nyala sendiri-sendiri untuk low beam dan high beamnya. Itu malah lebih bagus karena dia cahayanya lebih maksimal dinyala satu-satu dibanding nyala dua-duanya Mas Bro ya. Oke, sekarang kita mau langsung tes lumensnya dulu ya. Sebentar. Kita akan gunakan penjepit dulu untuk kita dapetin posisinya ya. Sebentar, ini kita akalin dulu untuk posisinya seperti apa. Atau kita dudukkan saja seperti ini. Yang penting kita bisa dapat cahaya di temboknya Mas Bro ya. Oh, seperti ini. Oke, aman. Yang penting kita dapat cahaya di temboknya. Nah, kita dapat cahayanya. Kita posisikan dulu. Nah, oke siap. Ini kita udah tes. Jadi kita tes low beam aja ya. Low beamnya aja kita tes, high beamnya enggak ya. Karena dia low beam dan high beam nyalanya sama aja, satu-satu, dan dia nyalanya nggak ada beda ya. Untuk dari watt juga tadi nggak ada beda. Jadi sekarang kita tes saja untuk low beamnya aja Mas Bro ya. Oke, ini dia titik cahayanya. Nah, kita bakalan tes dia ada di angka berapa lux ya. Ini dengan pengukuran jarak kurang lebih sekitar 4 meter ya Mas Bro ya. Dia menghasilkan lux di, coba kita offin dulu. Sorry nih, mimin agak pilek. Kita on kan lagi. Dia dapat cahayanya di lumayan tinggi juga nih Mas Bro. Di 400. Ini ya, titik fokusnya ada di tengah sini ya. Ya dia kurang lebih di 450 lux ya. Kalau semakin ke atas dia semakin tipis. Karena titik fokusnya ada di tengah sini. Kurang lebih di 460 lux ya Mas Bro ya. Cukup lumayan tinggi untuk di luxnya. Dengan pengukuran jarak kurang lebih 4 meter ya. Kurang lebih 4 meter. Kita dapat di angka 460 lux ya kurang lebih. Nah, itu seharusnya cukup terang sih ya. Nah, kita bawa ke sini dulu. Oh, maaf Mas Bro. Tadi kita terbantu dengan flash Mas Bro. Lupa flashnya belum kita matiin. Nah, ini nggak pakai flash ya. Mohon maaf tadi flashnya, flash handphone kita hidup, jadinya dia sedikit ngebantu pencahayaannya ya. Kita cari nilai tertingginya.
kurang lebih dia di 400 lux ya Mas Bro ya. Ya, oke. Ini nggak terbantu flash ya. 430 lux. Oke. Sorry tadi kebantu dengan flash handphone, jadinya dia luxnya jadi tinggi. Ini kurang lebih kita anggap aja di 400 lux. Di angka pengukuran kurang lebih 4 meter ya Mas Bro ya. Oke, sebentar. Sekarang kita ke depan dulu. Seperti biasa kita ambil posisi dulu ya untuk di depan sini. Dan kita arahkan ke arah sana yang luas. Kita standby dulu untuk holdernya. Loh, sebentar. Oke, sorry ada sedikit gangguan di holdernya. Dan kita standby dulu ya. Saya bakalan nyiapin lampunya untuk di depan sini. Oke. Oke, harap menunggu sebentar. Nah, jadi dia tadi menghasilkan kurang lebih di angka 400 lux ya Mas Bro ya. Aduh, Mimin masih batuk pilek ini Mas Bro. Oke, kita coba tes untuk low beamnya ya. Nah, ini untuk low beamnya. Dari segi cahaya sih kurang lebih sama ya Mas Bro ya dengan apa namanya? Dengan yang tipe H6 kemarin ya. Dia cahayanya kenapa luxnya bisa agak tinggi? Karena dia kotaknya kecil ya, mengotaknya gini kecil ya. Jadi dia titik fokusnya itu lebih tajam. Nah, kita tutupin biasnya. Nah, gini deh. Nah, kurang lebih cahaya seperti ini Mas Bro. Untuk tipe H4 dari RTD ya. Dia nggak terlalu lebar seperti laser LED yang lain, tapi cahayanya cukup sedikit lebih padat. Nah, ini salah satu pilihan buat kalian kalau mau pakai di Yamaha Vision, Bison, CRF. Ini cukup lah. Nah, ini untuk lampu dekatnya dan ini untuk lampu jauhnya. Nah, sama aja lampu dekat dan lampu jauh terangnya sama. Maka dari itu kenapa tadi kita nggak tes pakai luxmeter untuk lampu jauh dan lampu dekatnya, karena lampu jauh dan dekatnya itu cahayanya sama aja ya. Tuh, ini dekat, nih jauh, dekat, jauh. Nah, ini plusnya juga dia untuk jarak tembak antara lampu dekat dan lampu jauhnya nggak terlalu nggak terlalu timpang jauh banget ya. Jadi misal kita tes setting cahaya lampu dekatnya di sini, lampu jauhnya dia nggak sampai ke atas banget, jadi cukup banget. Saat lampu dekat segini kita setting, lampu jauh segini, jadi cukup ya untuk lampu dekat dan jauhnya. Kita jadi nggak perlu setting lampu dekatnya dekat banget biar lampu jauhnya kebagian ya. Nah, kan ini lampu dekat dan jauhnya dia jarak tembaknya nggak terlalu timpang jauh ya, nggak kayak yang lainnya biasanya kan dia terlalu jauh banget. Misalnya lampu dekatnya di sini, terus lampu jauhnya bisa di sini, lampu dekatnya di sini, lampu jauhnya bisa di sini. Jadi kalau untuk tipe RTD ini nggak terlalu jauh ya. Jadi kita bisa setting untuk cahayanya di sini untuk lampu dekat. Untuk lampu dekatnya bisa kita setting di sini dan lampu jauhnya bisa dapat segini.
Oke, ini aja review dari kita untuk RTD yang tipe H4 ya. Jadi untuk fisiknya tuh, untuk bodinya kurang lebih sama aja dengan tipe H6, hanya saja berbeda soket ya Mas Bro ya. Oke, buat kalian yang pengen H4 nggak pusing-pusing ganti ini itu dan tinggal pasang, ini boleh deh kalian coba. Untuk harganya itu kurang lebih di angka, untuk di bengkel-bengkel daerah ya, mungkin sekitar kurang lebih 60 ribuan deh kurang lebih. Jadi kalian bisa langsung cek aja sendiri di toko-toko terdekat, atau bisa kalian cari di official store-nya RTD di Shopee, Tokopedia atau yang lain, dan di lapak-lapak yang lain boleh. Jadi untuk harga bervariasi ya, tergantung yang jual dan tergantung di daerah masing-masing. Oke, ini aja Mas Bro review dari kita. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya channel kita bisa lebih berkembang lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel kita selanjutnya dan video review kita selanjutnya. Selamat malam.